told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri mengalami cedera yang membuat Red Sparks ada dalam keadaan darurat. Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks kalah telak dari Pink Speeders. Bermain di hadapan 3.000 supporter, kekecewaan pun terlintas dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin bahkan sejak sebelum pertandingan berlangsung. Otot paha Megawati Hangestri dalam keadaan tidak bagus, jika memaksakan diri, itu akan memunculkan masalah baru, kata Ko Hye-jin. Ko Hye-jin mengakui tak bisa memaksakan Mega dengan kondisi seperti itu. Seakan tumbuhan hilang, Ko Hye-jin pun melepas begitu saja kesempatan untuk menutup tren kekalahan timnya. Itu akan jadi masalah jangka panjang, lebih baik dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan ini, kata Ko Hye-jin. Ko Hye-jin pun mengakui Megawati Hangestri dalam keadaan yang tak baik-baik saja. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menelan kekalahan keempat secara berturut-turut pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang tak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi tumbang 3 set langsung saat menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tampil di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 20 November 2024, Red Sparks dibungkam dengan skor 16-25, 21-25, 22-25. Oposite asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan absen pada laga kali ini. Megawati dikabarkan mengalami cedera otot paha yang membuatnya harus menepi sementara untuk beristirahat. Posisi Megawati di posisi 2 kemudian digantikan oleh Lee Seon-woo. Absennya Megawati membuat serangan Red Sparks bertumpu kepada Panja Buklik yang berdiri di posisi 4. Meski tanpa Megawati, Red Sparks tetap mampu menunjukkan penampilan cukup meyakinkan usai meraih keunggulan pada skor 4-1. Keunggulan Red Sparks bertahan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-5 setelah spike keras Lee Seon-woo yang menghasilkan block out. Sayangnya, keunggulan Red Sparks terlalu mudah untuk disamakan saat retrieve yang buruk dari Bukilit membuat skor berimbang pada Oktober 10. Satu serangan error dari Lee Seon-woo bahkan membuat tim tamu berbalik memimpin. Red Sparks mulai kesulitan untuk menahan laju serangan Pink Speeders hingga harus tertinggal sampai 5 angka pada skor November 16. Serangan Red Sparks seakan buntu tanpa kehadiran Megawati yang biasanya sebagai oposite utama. Praktis, serangan Red Sparks hanya mengarah Bukilit yang berulang kali spike kerasnya berhasil terbaca dengan baik oleh lawan. Tim tuan rumah makin tertinggal dengan skor 14-23. 2 angka sempat didapat Red Sparks, tetapi spike keras lurus dari Kim Yeon-keung menghasilkan set point bagi Pink Speeders. Hingga spike Kim yang menghasilkan block touch berhasil membuat tim tuan rumah tak berkutik pada set pembuka. Pada set kedua, Red Sparks sempat mampu memimpin 2 angka hingga skor 9-7. Tetapi 2 serangan error dari Lee Seon-woo membuat kedudukan berimbang menjadi 9-9. Sejauh ini, pemain nomor punggung 15 itu tampaknya masih belum cukup mampu untuk menggantikan peran Megawati sebagai penyerang di sayap kanan. Beruntungnya, momentum kembali didapat Red Sparks dengan unggul pada skor 13-10 setelah servis Aceh yang dicetak Teo Sung-ju. Namun, situasi dengan cepat kembali berbalik untuk menguntungkan Pink Speeders hingga berhasil mencetak set point pada skor 24-20. Kemenangan akhirnya didapat tim tamu untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pink Speeders begitu mendominasi serangan, terlihat dari catatan tingkat keberhasilan serangan mereka mencapai 41,27%, sementara Red Sparks hanya 30,16%. Pada set 3, pelatih Ko Hye-jin melakukan rotasi di lini serang dengan menukar posisi Bukilit dan Lee Seon-woo. Rotasi tersebut cukup berjalan setelah Red Sparks sempat memimpin hingga skor 16-13 pada technical timeout kedua. Namun, Red Sparks lagi-lagi dengan mudah melakukan kesalahan. Salah satunya dalam serangan. Absennya Megawati sangat mempengaruhi serangan Red Sparks yang terbilang minim. Tim voli asal Korea Selatan yang diperkuat Megawati Hangestri, Daejeon Red Sparks,
tengah mengalami tren negatif setelah mereka gagal meraih kemenangan di 3 pertandingan terakhir V-League. Terbaru mereka baru saja kalah untuk kedua kalinya musim ini dari juara bertahan V-League, Hyundai Hillstatt 1-3. Itu merupakan kekalahan pertama Red Sparks di putaran kedua sekaligus jadi kekalahan ketiga beruntun mereka musim ini. Sebelumnya, mereka harus menutup putaran pertama V-League dengan 2 kekalahan beruntun dari Hyundai Hillstatt dan Pink Speeders. Pada pertandingan terakhir Red Sparks harus mengakui keunggulan dari Pink Speeders 2-3, 26-24, 18-25, 21-25, 26-24, Oktober 15. Itu merupakan kekalahan kedua Red Sparks secara beruntun setelah sebelumnya harus takluk Hyundai Hillstatt 1-3, Desember 25, 29, 27, 22, 25, 37, 39. 3 kekalahan beruntun yang dialami Red Sparks membuat mereka semakin terjerembab di klasemen sementara V-League. Anak asuh Ko Hae-jin masih belum beranjak dari peringkat keempat klasemen sementara dengan torehan 10 poin. Dari 7 pertandingan yang sudah mereka jalani sejauh ini, Red Sparks mencatatkan 3 kemenangan dan 4 kekalahan. Tren negatif dari Red Sparks pun kemungkinan akan berlanjut, pasalnya Megawati Hangestri CS harus kembali berjumpa dengan lawan kuat di laga selanjutnya. Red Sparks dijadwalkan bertamu ke markas pemuncak klasemen sementara V-League, Pink Speeders. Megawati Hangestri CS akan kembali berjumpa dengan Ratu Voli Korea yang berhasil melibas mereka di akhir putaran pertama Liga Voli Korea. Pertandingan antara Pink Spider menghadapi Red Sparks sendiri akan berlangsung pada Kamis, 20 November 2024 mendatang. Meski akan terasa sulit, Red Sparks pastinya mengincar kemenangan untuk bisa mengakhiri tren negatif mereka musim ini dan terus bersaing di papan atas V-League. Di sisi lain, Pink Speeders masih belum terbendung. Putaran kedua Liga Voli Korea Selatan mempertemukan Pink Speeders melawan Express High Pass. Pertandingan digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korsel, markas Pink Speeders. Skuad asuhan Marcelo Abodanza terus memburu kemenangan untuk menjauhkan posisi puncak di klasemen. Marcelo menurunkan kekuatan terbaik. Ia masih mengandalkan Ratu Voli Korea Kim Yeon-keung dan Tutku Burcu Yusgen untuk mendulang poin. Di kubu Express High Pass, masih mengandalkan Merlin Nikolova sebagai opposite sementara Kang Sophie sebagai outside hitter. Kedua tim mengawali set pertama dengan perolehan poin ketat, 4-3. Pink Speeders memperlebar jarak menjadi 8-4 saat technical timeout pertama. Sementara itu, Megawati Hangestri CS rawan terluka lagi, usai di 3 pertandingan terakhir, Jungkwan Jang Red Sparks menelan kekalahan beruntun. Jadwal Red Sparks versus Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Korea Putri 2024-2025 putaran kedua bakal tersaji pekan ini, Rabu 20 November. Duel antara Red Sparks versus Pink Speeders bakal dihelat di Chungmu Gymnasium mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Pink Speeders bisa dikatakan pertandingan yang berat bagi Red Sparks. Sebelumnya Red Sparks tumbang lawan Pink Speeders di laga pamungkas Liga Voli Korea putaran pertama, Selasa. Bertandang ke Samsan World Gymnasium selaku markas Pink Speeders, Red Sparks hanya mampu membawa pulang 1 poin. Red Sparks tumbang di tangan Pink Speeders dengan skor akhir 2-3. Pada musim lalu, skuad asuhan Ko Hae-jin juga dipayungi dengan kenangan buruk saat bersua Pink Speeders. Jelas dalam ingatan, Pink Speeders adalah tim yang membuat Red Sparks gagal melaju ke perebutan juara Liga Voli Korea musim lalu.